Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How's life? About me, I'm very well too. Thank you for asking me. Firstly, let's praise to Allah SWT because His mercy and peace. We can meet again in our English class, although in asynchronous learning on via Google Meet. Jadi pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur, terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di kelas bahasa Inggris kita, meskipun dalam pembelajaran asinkronus via Google Meet ya. Okay, before we start our lesson today, let's say reciting basmalah together, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Maybe anyone absent today? Oh, there is not. Okay, I will check your attendance. You may say hadir or present and turn on your camera. Okay. The first is Aldiansa Saputra. Okay. Then Fahriza Sakina. Indriana Navita. Okay. Giananda Sapitri. Okay. Ladrang Radityo Cahyono. Okay. Muhammad Amir. Muhammad Miftahul Munir, okay. Navita Sari Saputri, okay. Ismail Sudarmawan, okay. Ridwan Kurniawan, Rizky Fadilah, Rian Adi Pangesti, Zainal Widiadi, okay. Zevanya Nadira, okay. No one absent today. Okay, class. Today we are going to learn about our material. It is about personal letter in chapter 5. Okay, you might open your book in page 61, chapter 5. Okay, before we start to talking about personal letter, I will read I will read about our learning goals in this chapter. Jadi sebelum kita masuk untuk membicarakan tentang surat pribadi, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, the objective of this learning. Okay, by the end of this class, after studying, students are able to first identify the structure, language feature, social function, and definition of personal letter. The second is find the explicit information and contextual meaning in personal letter, and then write a simple personal letter based on social function, structure, and language feature. Jadi, tujuan yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi struktur, kaidah kebahasaan, dan fungsi sosial, serta mengetahui definisi dari surat pribadi. Yang kedua, mampu menemukan informasi eksplisit dan makna kontekstual dari personal letter atau surat pribadi. Yang ketiga, siswa mampu menulis surat pribadi secara sederhana sesuai dengan fungsi sosial, struktur, dan kaidah kebahasaan. Oke, jadi kurang lebih guys, yang harus kalian ketahui dari personal letter yaitu definisi, fungsi sosial, struktur, dan kaidah kebahasaan. Oke. I have some video about personal letter. You might watch it. I will give you 5 to 10 minutes to watch it. And after that, I will ask you a question about it. Okay? Please watch it carefully and focus. Okay, and then if you can answer my question, you will get a 5 plus. Ya, jika kalian bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, yang saya berikan, kalian akan mendapatkan poin plus pada nilai keterampilan kalian.
Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Agi terpilih menjadi peserta pertukaran pelajar dari Indonesia untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Agi ingin berbagi kabar kepada kakaknya. Dia ingin menceritakan situasi apartemen, kota tempat tinggal, dan teman-teman sekolahnya. Agi ingin menceritakan hal tersebut melalui surat karena Agi sudah belajar cara menulis surat pribadi sebelum berangkat ke Amerika. So, in this video, we will learn personal letter. What is personal letter? Personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Jadi, personal letter adalah surat yang kita tulis untuk orang-orang yang dekat atau familiar dengan kita, seperti anggota keluarga, teman-teman, teman sekelas, atau sahabat pena kita. Are you ready to answer my question? Apakah kalian sudah siap untuk menjawab pertanyaan saya? Okay. The first question is, what is the definition of personal letter? Okay, Fariza Sakina. Okay, go on. Yeah, that's right. Personal letter is letter that are written to people we know, such as friend, sibling, parents, or cousin. Jadi, surat pribadi adalah surat yang ditulis kepada seseorang yang kita kenal, seperti kepada teman, saudara kandung, orang tua, atau sepupu. Jadi surat ini tidak hanya ditulis untuk menginformasikan sesuatu, tetapi juga bisa untuk memperkuat sebuah hubungan. Ya, tentu saja hubungan dari dua orang yang saling bertukar, ya, tentu saja hubungan dari dua orang yang saling surat menyurat tersebut, dari pengirim dan pembaca tentunya. The second question is, what is the social function of personal letter? Okay, Muhammad Amir, go on, turn on your camera and microphone. Yes, that's right. Social function of personal letter is to inform the receiver that the sender wants to tell about an important things like personal feelings, thought, or experience. Jadi, fungsi dari surat pribadi tentu saja untuk menginformasikan kepada penerima bahwa maksud saya penulis atau pengirim ingin menceritakan sesuatu hal yang penting seperti perasaannya, pemikiran, atau pengalamannya. And then, okay guys, to write a personal letter, you must know the structure and the language feature. Jadi, ada dua hal utama yang harus kalian ketahui dalam penulisan surat pribadi. Jadi, yang pertama adalah struktur dari surat pribadi. Jadi, struktur dari surat pribadi. This is the generic structure of personal letter. Tadi kan secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu head, lalu ada body, lalu ada closing. Head atau kepala surat itu berisi address and date. Address itu alamat dan date ada tanggal. Jadi isinya itu tanggal dan alamat dan tanggal dari penulisan surat. Jadi alamat si pengirim atau penulis dan juga tanggal kapan ditulis surat tersebut. Oke. Selanjutnya adalah body atau badan. Badan dari surat tersebut berisi salutation, introduction, content, and closure. Well, salutation itu adalah salam pembuka. Contohnya adalah kalau kalian muslim bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Hi, hello, dear, or my bestie juga bisa. Lalu ada introduction. Introduction itu adalah pembukaan.
Contohnya itu kalian bisa membuka surat dengan menanyakan kabarnya. Misalnya, how are you? Atau dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konten. Konten ini adalah isi surat atau maksud dan tujuan dari penulisan surat tersebut. Bisa untuk menceritakan pengalaman atau dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah closure. Closure adalah ucapan akhiran surat. Biasanya contohnya itu best wishes for you, good luck, goodbye, I'm looking forward to you soon, seperti itu. Selanjutnya, bagian yang terakhir adalah closing. Closing di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu complimentary clause. Complimentary clause itu, did you know guys about complimentary clause? Ya benar, complimentary clause adalah ekspresi singkat yang fungsinya untuk mengungkapkan kedekatan atau biasanya menunjukkan hubungan erat antara si penulis dan pengirim. Penulis atau pengirim dengan pembaca atau penerima. Biasanya itu sincerely yours, with love atau love, seperti itu. Selanjutnya ada signature. Signature di sini adalah tanda tangan. Lalu ada postscript, ya, misalnya kalau di Indonesia itu kayak NB gitu loh. NB itu ada informasi tambahan seperti itu. Postscript ini tidak harus ada. Jika tidak ada postscript, langsung bisa ditulis dengan inisial seperti itu. Hal kedua yang harus kalian ketahui adalah tentang language feature atau kaidah kebahasaan. Yes. Oke guys, dalam language feature atau kaidah kebahasaan dari surat pribadi ada 2 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu tentang sentence structure atau struktur kalimat. Struktur kalimat dalam surat pribadi yang pertama harus mengandung accuracy of grammar atau keakuratan tata bahasa, grammar. Yang kedua is complete sentences are expected atau yang berarti memenuhi kalimat atau sesuai dengan kalimat yang diharapkan. Maksudnya itu ekspresi yang digunakan itu sesuai, seperti itu. Lalu slang can be used. Jadi dalam surat pribadi kita bisa menggunakan slang. Yang selanjutnya, dalam surat pribadi kita juga bisa menggunakan construction. Do you know about construction, guys? Construction itu misalnya I will be construct menjadi dikonstruksi menjadi L, terus I am itu menjadi M, lalu you are menjadi your, seperti itu guys. Lalu selanjutnya juga menggunakan personal pronoun atau kata ganti personal, kata ganti orang. Did you remember it, guys? Personal pronoun. I think you still remember ya. Personal pronoun itu seperti yang itu loh. I, you, they, we, is it? I, you, they, we,
She it. Ini ya guys, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 personal pronoun. Selanjutnya, surat pribadi itu menggunakan active voice atau kalimat aktif. Oke, sampai di sini. Any question, guys? If there is not, I will continue. Yang selanjutnya ada style. Style di sini yang pertama yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa first personal pronoun, atau bahasa yang digunakan itu biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku, I. Yang kedua, be warm atau dengan hangat, secara hangat atau ramah gitu bahasanya, stylenya itu. Yang selanjutnya, use the person's name you are writing to. Jadi menggunakan nama seseorang yang akan kamu tulis atau yang akan kamu kirimi surat seperti itu. Yang ketiga, very sentence length, lalu written in a natural conversation style. Jadi gunakan bahasa yang natural seperti kalian berbicara gitu. Yang terakhir, let your personality shine through in your writing. Biarkan jadi kalian tuh bebas los aja gitu, mengalir aja gitu ketika menulis surat pribadi itu. Jadi biarkan personality atau kepribadian kalian tuh bersinar, terungkap seperti itu. Pertanyaan atau ada hal-hal yang masih sulit untuk dipahami, akan memberi kalian sebuah tugas. Ya karena kali ini kita bertemu via online, jadi tugasnya dikerjakan secara pribadi ya. Tugasnya mudah. I have an example of personal letter that I have shared it in the Google Class and WhatsApp group. Ya, jadi dari contoh surat tersebut silahkan kalian cari tujuan atau social function dari penulisan surat tersebut. Lalu juga struktur dari surat tersebut. Yes, students, you have 5 until 10 minutes to write and answer it. After that, if you know the answer, please turn on your camera and your microphone, and then I will give you point plus. Miss akan memberikan point plus bagi kalian yang bisa menjawab. Okay, I think time is enough. Are you ready? Are you finished it, guys? Okay, I will listen to me. I will read my question. The first question is, what is the structure bagian head, bagian kepala surat dari surat ini? Okay, Fahriza Sakina, go on. Please turn on your camera and your microphone. Yes, that's right. The head is segigi sampai sampai 12 Januari itu ya. Yes, you are right. I will give you plus point. Selanjutnya bagian body. Maybe anyone that want to answer? Yes, Muhammad Amin, go on. Okay. Jawabannya hampir tepat ya. Ya, bagian body itu tadi Muhammad Amir menjawabnya mulai dari hello sampai anywhere. Hampir benar, tapi kurang tepat sedikit. Ada yang terlewat. My dear-nya itu masuk salutation ya. Jadi mulai dari my dear, lovely city sampai I have to go to mom is here. I will see you soon. Ya, I will see you soon itu termasuk bagian dari closure. Seperti itu. Selanjutnya, terakhir bagian closing ini. Ada yang mau jawab? Ya, Stefania, go on. Yes, you are right. The bagian
closing itu mulai dari lots of love sampai PS. And then, do you know about the social function about it? Anyone want to answer it? Oh yes, Kania Fatmawati, go on. Ya benar, tujuan si penulis itu memberikan informasi atau menceritakan pengalamannya kepada sahabatnya Siti ya, pengalamannya selama di Lombok. Halo, tadi masih banyak yang belum menjawab ya tadi ya. Oke, I have a question, please. Jadi Miss memiliki pertanyaan tambahan lagi. Silahkan ya dijawab. Turn on your camera. And then the next question is, who is the sender of this personal letter? Yes, Ladram, you are right. The sender is Lana. And then, who is the receiver? Yes, Novita Sari, you are right. The receiver is Siti. Okay, I think it's enough ya the question-nya. Mungkin sudah cukup ya pertanyaan dari saya. Dan waktunya sudah hampir selesai. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita telah belajar mengenai personal letter ya. Kita belajar mengenai definition, social function, generic structure, and then yang terakhir kita juga sudah belajar mengenai language feature atau kaidah kebahasaan. Maybe sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, dari murid-murid sekalian. Okay, if there is any question, I think you are understanding enough ya. Mungkin saya pikir kalian sudah sangat paham ya, sangat paham mengenai personal letter ini. Jadi I have a gift. Saya akan memberi kalian sebuah hadiah. Hadiahnya adalah silahkan kalian menulis surat pribadi dengan tema bebas. Berapa ya minimal? Tidak usah panjang-panjang, kalau isinya minimal 3 paragraf saja. Oke, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari tadi ya. Oke. I think it's enough for me guys. I'm sorry if there is any question, there is any mistakes. Stay healthy, stay safe. Okay, jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan juga. Tetap semangat belajar meskipun dalam asynchronous learning. Okay, thank you for your attention. And to close our meeting today, let's say reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Goodbye and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.